Ustaz Edi Bilal. Mana Ustaz Edi Bilal nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar nggak? Saya dengarnya bintang soalnya. Sudah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا واتقوا فإن ذلك من عزم الأمور Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu adim wa sadaqal rasul karim. Alhamdulillah. Semoga yang mendengarkan serta yang menyampaikan dan membacakan mendapat pahala di Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz Mahrus, apa sudah siap? Kalau sudah siap, silakan untuk menyampaikan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul walaupun via Zoom ya. Dan saya sangat bersyukur mempunyai banyak saudara di sini yang memberikan banyak support ke saya ya. Alhamdulillah. Salat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan kita, uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan risalah yang beliau bawa kita bisa mengenal Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Baiklah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudari semua yang telah memberikan support moral kepada saya ya. Ini sungguh sangat membantu ya. Terus terang satu hal yang menjadi cita-cita saya sebenarnya, beberapa tahun ke depan saya ingin pulang ke Indonesia, ingin merawat bapak ibu saya ketika mereka sudah mulai membutuhkan bantuan begitu. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Sebelum itu terjadi malah ibu sakit dan saya nggak bisa pulang. Sebenarnya sekitar 18 hari yang lalu ya, itu bapak yang terlebih dahulu sakit. Jadi waktu itu bapak ke Jember ya, ke Jember, ada urusan di Jember. Nah, nginep beberapa hari di Jember dan ketika mau pulang besoknya itu bapak ngedrop sakit. Dan akhirnya harus dianterin dari Jember. Jadi dianterin pulang ke Banyuwangi. Ya dari gejalanya saya sudah sangat curiga gitu kan. Wah ini dari gejalanya COVID gitu kan. Ya lemes, badan lemes, nggak mau makan karena anosmia kan. Anosmia jadi nggak mau makan. Makanya nggak enak makan gitu kan. Tapi terus saya spot untuk makan gitu kan. Dan sebenarnya ya ibu sudah coba di apa ya, di dalam rumah tapi isolasi gitu, maksudnya nggak saling bertemu sebenarnya. Cuman ya namanya virusnya itu ya susah kalau satu rumah kan. Nah, akhirnya setelah bapak sakit 3 hari ya, 3 atau 4 hari itu. Sekitar 3-4 hari ibu ngedrop gitu kan, ibu tertular lah istilahnya gitu. Dan ketika ibu tertular ya karena memang ibu itu sudah ada beberapa penyakit ini ya, komorbiditis. Jadi beliau itu tahun 2016 itu sudah pernah kena jantung koroner. Jadi waktu itu terpasang 3 cincin, ya, 3 stent. Kayak Ustadz Ismail itu kan ada cincinnya 2. Kalau ibu saya 3. Dan dipasang 3 cincin. Terus darah tinggi juga gitu kan. Nah, selama ini memang kita kontrol dengan obat gitu kan. Nah, jadi walaupun kondisinya stabil, cuman ketika kena virus ya otomatis daya tahan tubuhnya nggak sekuat bapak. Gitu. Jadi ketika kena, kebetulan beberapa waktu sebelumnya itu kakak saya kan juga seorang perawat gitu kan, kerja di rumah sakit umum daerah Banyuwangi. Itu membelikan ini
alat untuk ngecek saturasi oksigen itu. Lalu dicek, nah saat itu turun sampai 91. Makanya sama ibu, jadi kondisi normal itu kan antara 95 ke atas ya sampai 100%. 95 sampai 100% itu masih ambang normal. Jadi ketika 91 itu sama kakak langsung bapak sama ibu itu dibawa ke rumah sakit. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Ya sebenarnya di rumah sakit itu udah ngantri ya, ngantri tapi karena ya kakak itu masuknya di ruangan kakak sendiri, jadi kakak saya itu kepala ruangan di ruangan pavilion gitu ya, kayak VVIP gitu. Nah kebetulan ruangan itu pas ada yang kosong, ya karena ada orang dalam mungkin ya, jadi bisa masuk. Akhirnya masuk di situ, kondisi bapak masih bagus oksigennya, cuman lemes nggak mau makan itu aja kalau bapak. Tapi jadi masuk itu langsung dicek swab sama X-ray kan, di X-ray semuanya. Kalau kondisi bapak paru-parunya masih bersih gitu kan. Nah yang ibu ini memang ada tanda pneumonia. Nah itu memang sama pneumonia sama COVID itu kalau dilihat dari X-ray itu similar gitu ya, mirip. Nah, waktu itu wah ini dari antigennya itu swab pertama dari antigen itu bapak negatif, ibu positif. Nah, ternyata sehari setelah itu keluar hasil PCR itu semuanya positif COVID. Ya. Nah, akhirnya dirawat situ. Waktu itu saturasi oksigennya ibu masih lumayan bagus. Hari kedua itu masih di kisaran 94. Kalau dipasang oksigen itu sampai 98 masih bagus. Nah, di hari ketiga itu sudah mulai agak turun. Agak turun, terus karena perkembangan bapak itu bagus dan bapak juga nggak betah di ruangan itu, di rumah sakit ya. Akhirnya pulang. Bapak boleh pulang. Nah, ibu yang ngedrop. Ibu ngedrop sampai saturasi waktu itu udah dipasang non-rebreather mask yang 15 liter itu masih di kisaran 70 ya 70% oksigennya itu. Terus akhirnya dibawa ke ICU. Nah, ya itu juga sebenarnya memang karena ada orang dalam itu ya. Kebetulan ICU-nya itu kosong. 01 otomatis kan paling pertama dapat informasi kan. Akhirnya masuk ke ICU. Masuk ke ICU yang seharusnya itu udah harus dipasang ini ventilator. Walaupun ibu itu masih sadar, 100% masih sadar. Masih sadar dan kalau mau sholat masih maunya ke toilet, wudhu gitu kan. Bahkan waktu itu sempat jatuh ya, walaupun nggak sampai cedera gitu kan, jatuh di toilet. Nah akhirnya harusnya dipasang ventilator. Pas ketika udah terpasang itu ibu itu stres itu dipasang ventilator, akhirnya dilepas sama ibu. Dilepas, jadi malamnya itu pagi-pagi ketika saya bangun tidur ya, itu bukan. Waktu itu ketika aku saya kerja. Jadi pulang kerja itu nyampe buka HP ya, pas habis ini buka HP kok emojinya Mbak itu nangis gitu kan. Saya udah waduh gitu kan. Langsung saya telepon. Ternyata nangisnya itu karena ibu nggak mau dipasang ventilator itu. Nah, dan akhirnya saya sama Mbak itu diskusi sebentar, terus akhirnya kita putuskan ya sudah apa kata ibu lah, kita nggak mau maksa. Karena ibu benar-benar nggak mau dan beliau bilang itu saya nggak mau lah mati model begini gitu kan.
biarlah saya napas biasa aja. Wah, ini sebenarnya udah kita jelaskan juga. Dan di saat sehari sebelumnya saya sebenarnya waktu itu dianjurkan bukan dianjurkan, ketika oksigennya turun itu terapinya itu memang ini apa transfusi plasma. Jadi transfusi plasma dari orang yang sudah pernah positif COVID, gitu kan, dan sudah dinyatakan sembuh. Nah, akhirnya saya berusaha untuk nyari itu dari link-link yang saya punya, gitu kan, dapat 3 orang. Orang yang pertama gagal karena HB-nya rendah. Itu teman saya sendiri. HB-nya rendah. Padahal itu sebenarnya darahnya cocok sama ibu. Tapi HB-nya rendah, jadi nggak bisa diambil. Terus yang kedua, anak teman saya itu. Anaknya udah besar, tinggi besar. Tapi umurnya masih 15 tahun. Jadi nggak bisa diambil juga. Yang ketiga, ada gurunya anak yang di Indonesia. Jadi guru di Khairul Ummah. Itu satu yayasan sekolah milik Sabab di Indonesia. Insya Allah itu Sabab juga yang ini. Ustadz Amir waktu itu namanya. Beliau nggak pernah dinyatakan positif, tapi beberapa bulan yang lalu udah merasakan gejala yang sama dengan COVID. Akhirnya dicek. Ternyata ada satu komponen lupa saya itu yang nggak memenuhi syarat untuk melakukan transfusi. Jadi orang yang ketiga pun nggak bisa. Waktu itu ibu saya masih stabil di oksigennya itu masih oke gitu, walaupun udah lumayan rendah di antara 80-an gitu. 70-80. Nah, hari berikutnya tambah ngedrop lagi. Akhirnya karena nggak mau dipasang ventilator, akhirnya ibu dibawa balik pindah ruangan ke ruangan kakak saya itu. Ruangan kakak saya, terus akhirnya saya berusaha lagi untuk nyari dibantu istri saya di sana. Insya Allah hadir ini orangnya. Akhirnya ketemu saudara di sana yang mau donor, dan itu sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk donor. Cuman kondisi ibu itu udah drop banget. Saturasi oksigennya itu sudah di kisaran 40-50. Dan saya heran kenapa waktu itu, maksudnya ibu itu masih sadar gitu ya. Masih sadar, dan kalau waktu sholat tuh masih mau sholat. Akhirnya diwuduin sama Mbak itu. Ya itu terus masih sholat gitu kan. Kalau masih sadar itu masih baca Quran. Bukan baca ya baca yang dihafal sama beliau. Karena beliau itu selama hidup itu yang saya tahu, setiap habis sholat tuh mesti baca Quran. Ya mungkin sehari 1 juz, 2 juz itu udah biasa. Terus kalau jam 3 pagi itu, walaupun kondisi udah buruk begitu tuh masih bangun. Kayak otomatis gitu. Jadi muyulnya itu memang udah terbangun ya muyulnya. Setiap jam 3 itu bangun. Dan itu pengalaman saya di sini, kalau saturasi udara 46 itu udah kayaknya orang nggak sadar gitu kan. Itu setengah sadar ya bangun, duduk mau sholat. Ya alhamdulillah di situ biasanya kan kalau pasien isolasi kan nggak ada yang nungguin. Cuman karena itu ruangan kakak saya bisa nungguin. Kalau capek digantiin temennya gitu kan. Itu. Terus sampai hari berikutnya itu dapat ini donor plasma. Orangnya siap, sehat, dan memenuhi syarat untuk donor plasma. Cuman
waktu itu kondisi ibu itu udah somnolen ya, istilahnya setengah sadar gitu. Udah setengah sadar, walaupun kalau dipanggil itu masih jawab. Dan setiap napas tuh kalau saya kan sering video call gitu, sering dikirimi videonya juga. Itu nafasnya kalau ini udah nggak tegang lihatnya. Nafasnya udah tersengal-sengal, tapi di saat nafas itu beliau selalu menyebut Allah gitu kan. Allah, Allah kayak gitu. Allah kayak gitu. Nggak tegang lihatnya. Tapi ya itu. Terus karena walaupun ada donor tapi kondisinya udah kayak gitu, dikonsulkan ke dokter spesialis, kemungkinan nggak banyak membantu. Jadi kita ya sudah, kita tungguin aja, sambil kita doakan ya. Saya sering beberapa kali telepon, pakai WhatsApp itu, grup gitu kan sama bapak, sama ini. Karena bapak di rumah ya. Saya takutnya kalau di situ tambah stres juga sih. Malah bapak bisa ngedrop juga. Nah, akhirnya bapak ya sambil ditungguin, sambil dibacain Quran gitu kan. Mbak juga di situ. Ya, terus pas Lebaran kemarin ya, pas Idul Adha itu, sekitar jam 10 pagi, ibu meninggal. Ya, insya Allah di akhir hayatnya diakhiri dengan kalimat thayyibah, insya Allah. Dan beberapa 2 hari sebelum meninggal itu karena kondisinya udah buruk ya, jadi saya sudah berusaha untuk menata hati gitu kan. Kalau sebelumnya itu pas mulai memburuk itu yang berat sekali gitu. Yang cita-cita saya pengen mendampingi orang tua ketika kondisi seperti itu. Ternyata Allah berkehendak lain. Ya, akhirnya ketika meninggal itu ya satu sisi ya terus terang kehilangan ya. Tapi di sisi yang lain saya juga merasa lega ketika melihat perjuangan ibu, nafasnya yang tersengal-sengal itu. Jadi kayak gak tegang lihatnya itu. Saya selalu berdoa, ya Allah, kalau memang ini sudah waktunya, mohon mudahkanlah ya Allah. Itu doa saya. Jadi memang untuk orang-orang tertentu, COVID ini sangat mengerikan gitu ya. Jadi kita harus, dari pengalaman ini saya lihat sendiri gitu kan. Kalau sebelumnya saya ngelihat pasien saya yang kebetulan di sini, pasien-pasien itu nggak ada yang sampai seperti ibu itu. Dan karena saya nggak kerja di ICU juga gitu kan. Nah sebelumnya saya pernah diceritain teman saya yang akhirnya sembuh itu juga begitu. Tapi kondisinya mungkin nggak seburuk ibu ya. Waktu itu teman saya itu saturasinya masih di atas 80. Saturasi oksigennya itu. Ya. Tapi alhamdulillah terus meninggal di rumah sakit. Jadi diurusi pakai prokes gitu ya. Prokes COVID. Cuman karena Mbak di sana juga dikawal sama Mbak kan, dipastikan semuanya sesuai syariat gitu kan. Tapi ya memang yang beredar di media sosial itu banyak sekali kan rumah sakit yang bungkusnya nggak bener gitu kan. Ya mungkin itu yang beredar aja. Sebenarnya yang di rumah sakit itu semuanya orang yang kompeten gitu kan. Jadi itu memang ada beberapa begitu mungkin ya, pegawainya terlalu lelah atau bagaimana. Tapi ya alhamdulillah kemarin
prosesnya berjalan lancar dan dikuburkan di apa namanya, di pemakaman keluarga ya, di pemakaman keluarga. Jadi besannya ibu itu atau suaminya Mbak itu, suaminya kakak saya itu kan punya pondok gitu ya, pondok pesantren. Terus di situ ada pemakaman keluarga dan memang sebelumnya sudah disediakan. Jadi jauh hari sebelumnya, maksudnya udah ada, nggak tahu gimana ceritanya, tapi sudah disediakan 2 spot untuk ibu dan bapak di situ. Karena antara besan ini kayak saudara gitu kan, kayak saudara. Jadi ini, akhirnya dikuburkan di situ dan ya alhamdulillah semua keluarga baik-baik saja dan bapak juga cukup kuat. Bapak cukup kuat dan sebenarnya ya bapak sendirian dan waktu itu kondisi Mbak itu udah capek banget kan nungguin beberapa hari. Jadi udah Mbak pulang aja, nggak usah bapak biar diurusi ini. Ya kebetulan tetangga-tetangga itu udah kayak saudara semua di apa namanya, di rumah itu. Ibu juga ya karena ya aktif juga di lingkungan gitu kan. Jadi semua orang membantu, semua orang support. Nah, satu hal yang ini sebenarnya bapak itu masih ya nggak tahu ya, masih ini ya, sudah sembuh sih, sudah sembuh tapi harusnya masih isoman gitu, isolasi mandiri. Nah, pas malamnya, kemarin malam, itu saya telepon ke rumah. Ya, masyarakat situ mengadakan tahlilan di rumah. Saya bilang, saya telepon itu, apa nggak takut? Wong ini. Katanya itu malah gini, di sini itu COVID udah dianggap kayak batuk pilek biasa itu. Ya itu saya bingung juga. Jadi serba salah saya itu. Wah, gimana ini? Kalau dari sisi keilmuan saya harusnya jangan gitu kan. Tapi udah nggak bisa nyegah. Dan itu yang ngadain ya lingkungan situ. Jadi kayak apa namanya, tetangga-tetangga itu yang ngurusin masak semuanya di belakang itu udah ya tetangga semua. Yang biasanya sama ibu juga. Nah itu barusan juga saya telepon itu mereka ya biasa happy-happy gitu kan. Maksudnya happy itu dalam artian nggak ini. Dan saya melihat Bapak sangat terhibur juga dengan begitu. Dan tamu-tamu karena di ini ya, Ibu aktif dan Bapak juga dulu aktif banget di NO, di apa namanya, di organisasi. Nah, Bapak nggak aktif setelah apa ketahuan di Hizib ya. Bahkan di Hizib itu udah ini nggak aktif, tapi secara struktural nggak aktif. Tapi secara kultural itu kan semua orang masih menghormati, masih menghargai gitu kan. Jadi kalau ada gitu ya tetap semua orang datang ke rumah. Jadi kayak guru-guru TPQ dari struktural ini, NO juga tetap sampai hari kedua tadi masih ini nggak berhenti. Tapi Bapak saya peseni kalau capek pokoknya jangan sampai capek, waktunya tidur aja. Biar diurusi yang lain gitu kan. Kalau misalnya ada tamu biar diurusi yang lain. Ya alhamdulillah memang begitu, kalau orang NO itu kalau nggak tahlilan itu gimana ya, ibaratnya kayak ayam aja mati nggak ditahlili gitu kan. Jadi ya harus itu. Tapi ya nggak apa-apa, wong di situ juga ngaji, tahlil gitu kan. Jadi nggak ada yang ini. Cuman masalah COVID ini. Ternyata tadi saya telepon tuh sekarang pakai protokol kesehatan itu tahlilnya ternyata. Ada prosedurnya. Jadi ya keren juga sih. Ada prosedurnya, jadi ada apa, antara peserta tahlil itu jaga jarak gitu kan.
dan nggak boleh makannya di rumah. Jadi setelah itu makannya itu dibungkusi, tinggal bawa pulang gitu kan. Nah, yaitu untuk meminimalisir menurut saya juga. Nah, jadi begitu ceritanya, kurang lebih seperti itu. Ibu sekarang jadi proses masih tahlil dan seterusnya. Tadi Bapak sudah saya kasih link untuk gabung di grup ini maksudnya, tapi mungkin banyak tamu dan ini juga mungkin ya, jadi nggak bisa hadir. Saya cuma bisa nyampaikan salam beliau untuk saudara-saudara semua di sini. Dan juga dulu tahun 2012 Bapak sama Ibu pernah berkunjung ke Sydney selama 3 bulan ya. Juga berinteraksi dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Ibu ya. Apabila ada selama berinteraksi ada kesalahan kekhilafan ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon diikhlaskan. Saya kira itu ya, kembali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas support-nya. Berat memang, tapi alhamdulillah ketika sudah ngaji ya, sudah memahami qada qadar, alhamdulillah sangat mudah memahami dan mudah untuk ridho dengan qada Allah ya. Jadi segala sesuatu jadi ringan, jadi ringan. Kalau seandainya ingat terus nangis itu sudah biasa ya, manusiawi saya pikir manusiawi. Tadi saya pas telepon kakak sepupu yang di rumah ya, bantuin. Nah pas telepon tuh ngangkatnya di dapur ya, dapur tempat ibu saya masak. Itu langsung ya nggak sadar, nangisnya itu nggak sadar. Tapi ya gitu manusiawi menurut saya. Tapi alhamdulillah ridho gitu kan, ridho dan insya Allah banyak kebaikan ya. Insya Allah Ibu juga insya Allah husnul khotimah insya Allah. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kami atas nama keluarga ya, atas nama keluarga besar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kami juga kepada ahlinya, Mas Ustadz Makhrus. Apabila kami juga ada kesalahan dalam berinteraksi pada saat itu, kami juga minta maaf. Dari mendengar paparan kisah tadi, insya Allah beliau husnul khotimah dan insya Allah baik, kematiannya baik untuk beliau. Ada berapa informasi yang tadi beliau sampaikan ya, ternyata ini untuk semua saja, untuk teman-teman yang masih ada keluarga di Indonesia, ternyata oksimetri atau alat untuk mengecek saturasi oksigen atau untuk mengecek kadar oksigen di darah itu yang naruhnya di sini itu sangat penting apabila dalam kondisi seperti ini serta tabung oksigen gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Terus juga kayak air panas yang dididihkan sampai mendidih, terus diberi sedikit kayu putih dan sabun cuci cair itu untuk penguapan mandiri sangat baik itu. Karena ini terjadi adik saya juga pas hari Lebaran itu, sama juga seperti itu, beliau hampir lewat, Masya Allah. Jadi sempat pingsan kurang lebih 2 jam, jadi tidak sadarkan diri sampai ditanya-tanya nggak tahu. Waktu kita tanya, terus diberi uap, terus seperti itu, dan disarankan juga banyak makan, mengkonsumsi vitamin D untuk daya tahan tubuh. Yaitu insya Allah tadi sharing dari Ustadz Makhrus. Dan satu lagi tuh untuk donor plasma itu penting juga tuh.
untuk membos ya, untuk meningkatkan imunitas donor plasma kepada X yang terkena COVID, sudah terkena COVID 2 atau 3 bulan. Jadi seperti donor biasa, beliau sampaikan itu, karena kita ketemu sebelumnya, seperti biasa nanti dari PMI itu akan diekstrak, diambil plasmanya saja untuk meningkatkan imunitas. Itu saja insya Allah. Tadi barakallah, jazakallah khair atas penyampaiannya Ustadz Mahrus. Baik, kita dengarkan tausiahnya Ustadz Ardi Abdul Hanan. Semoga kita bisa mendengarkannya, ini semuanya bisa disaksikan. Tafadhol Ustadz Ardi Abdul Hanan. Di mute suaranya tuh. Ustadz Ardi. Oke, taib. Oke, padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makziratan dulu, kita lagi kurang lagi agak flu. Semoga bukan COVID ya. Insya Allah jelas suaranya ya. Jelas. Oke, baik. Jelas Ustaz, jelas. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita sampai hari kiamat tentunya. Begitu juga teriring doa dan selawat kepada para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menjadi penduduk surga yang tertinggi. Kenapa? Karena di samping Rasulullah menjadi qudwah hasanah kita, begitu juga para sahabat, tabi'in dan tabi'ut yang lainnya, kita banyak mendapatkan manfaat Islam dari mereka. Dengan perjuangan yang mereka lakukan, jadi sungguh layak kalau Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka menjadi penduduk surga yang tertinggi. Insya Allah dalam takziah kali ini tentu sebagai manusia pasti kita akan merasakan bahagia, begitu juga akan merasakan sedih ya. Tapi terkhusus untuk almarhumah hanya satu yang menyebabkan Allah ridho, yaitu dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan kita pun berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang bernama Hansa. Hansa itu adalah orang jahiliyah dari dari suku Mudhir. Kebiasaan dia setiap harinya itu menggundulkan rambut, sehingga pada suatu hari dilaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan
hidadul jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah, yaitu seorang wanita menggundulkan rambutnya. Tapi Umar pada waktu itu karena dia selalu melakukan wa'izon, mengingat kematian dengan para pembesar-pembesar sukunya yang telah melawan Rasulullah SAW, tewas di medan perang. Umar menganggapnya masih dalam keadaan dalam keadaan bersedih. Sehingga dalam kondisi seperti itu Umar pun tidak memberikan peringatan sedikit pun kepada Hansa kenapa selalu menggundulkan rambutnya. Tibalah pada suatu hari Hansa ini mengunjungi Ummul Mukminin Aisyah. Nah, Ummul Mukminin Aisyah begitu dikunjungi bertanya kepada Hansa, "Hai Hansa, kenapa engkau selalu menggundulkan rambutmu?" Hansa menjawab, "Sungguh aku menggundulkan rambutku karena aku sedih para pembesar kabilahku telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tentunya saat ini akan mendapatkan azab dari Allah karena telah melawan Rasulnya atau menolak risalah Rasulnya." Lalu dengan hasil pertemuan dengan Ummul Mukminin itu, maka Hansa mulai faham betul bahwa berhidadul jahiliyah, yaitu seorang wanita menggundulkan rambutnya, tidak dibenarkan di dalam Islam, ya. Sehingga dia mulai menata diri, dan Masya Allah dia diberikan 3 atau 4 orang putra. Nah, seorang pejuang yang bernama Hansa ini sungguh dekat dengan salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di akhir ujung cerita, kehidupan yang menarik bagi Hansa, dan disinilah hasil tarbiyah Hansa kepada anaknya yang 3 orang atau yang 4 orang itu ikut berjihad di dalam perang Al-Qadisiyah, yaitu peperangan terakhir antara pasukan Islam dengan pasukan Imperium Persia di Al-Qadisiyah. Hansa mengirim semua anaknya untuk melakukan jihad, dan pada suatu hari datang berniat untuk mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, tentu sangat bahagia, dan terjadilah pertempuran yang begitu dahsyat, dan hari pertama subhanallah semua anaknya selamat, tidak ada yang syahid ketika itu. Sehingga dia menegur kepada anaknya dengan berkata apa? "Wahai anakku, apakah engkau melakukan jihad hanya di belakang atau di depan? Usahakan besok kalau sudah terjadi atau sudah diberikan komando menyerang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tembus pasukan terdepan musuh. Jadi berusahalah engkau menaburkan tanah di atas kepalamu, lalu tembuslah pasukan Persia itu." Akhirnya anaknya pun melakukan wasiat ini, melakukan perintah ibunya, dan alhasil semua anaknya meninggal dalam keadaan syahid. Ketika peperangan selesai atau pertempuran selesai, Hansa sibuk mencari anaknya, dan dia mendapatkan berita semua anaknya adalah syahid. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang janda tua yang tidak memiliki teman lagi di rumah selain anak-anaknya ini, tidak bersedih dan berkata, "Tidak ada yang bisa saya ucapkan selain membuat Allah ridho, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi saya ridho Allah mengambil semua anak saya, dan karena semuanya milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran yang menarik dari Hansa, memang seorang Muslim ketika meninggal dunia itu tidak disedihkan, tetapi ditakziah. Ditakziah, takziah artinya adalah diagungkan. Azza ya izu ta'izzu, jadi diagungkan.
Nah, seorang muslim meninggal dunia atau muslimah meninggal dunia itu tidak disedihkan, tapi diagungkan. Nah, lalu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bersedih ketika Ibrahim meninggal dunia? Itulah manusiawinya. Nah, karena kita sebagai manusia dan Allah tahu perasaan-perasaan sedih itu akan muncul dalam keadaan musibah, Allah pun tidak memberikan kita dosa ketika kita bersedih. Tetapi pada hakikatnya orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslim itu ditakziah, diagungkan. Diagungkan. Nah, maka dari itu salah satu cara mengagungkan misalnya seperti penguburan ya. Mungkin kalau melihat akhlak Islam, ketika kita menguburkan itu kita harus berdiri. Nah, karena berdirinya orang yang hidup di depan orang yang mati itu bentuk penghormatan. Karena perintah Rasulullah SAW, kalau melihat jenazah berdirilah. Karena itu memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah itu. Tapi etika kita di Indonesia malah berubah. Duduk itulah yang memberikan etika. Nah, ini mungkin terobsesi ya dengan datangnya kesedihan ketika ketika ada musibah. Nah, jadi Hansa pun tidak sedih dan mengucapkan kalimat yang ridho, yang membuat Allah ridho dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, alhamdulillah tentunya sebagai syabab yang kuat, Akhuna Mahrus dan begitu juga saudara-saudara kita yang lain, pastilah bersedih sebagai manusiawi, tetapi pada intinya itulah takziah, mengagungkan orang yang mati. Nah, inilah yang kita lakukan pada hari ini. Dari itu sebagai ungkapan takziah kepada almarhumah, tentunya saat ini semua hubungan almarhumah dengan dunia saat ini sudah terputus, kecuali 3, yaitu adalah sedekatun jariyah, sedekah jariyah yang beliau lakukan di masa hidup atau yang akan diperbuat oleh keturunan-keturunannya. Dan yang kedua adalah ilmu yang yantafi'u bih, begitu juga ilmu-ilmu yang diajarkan kepada anaknya, begitu juga kepada cucu misalnya, dan cucu melanjutkan itu akan mengalirkan pahala seterusnya. Dan yang terakhir adalah waladun soleh yada'ulah. Jadi anak soleh yang mendoakannya, bukan menyedihkannya. Jadi orang tua atau ibu tidak ada, itu yang diharapkan dari kita adalah doa anak-anak yang soleh untuk mendoakan, bukan terus bergabungnya, bukan terus bergabung dalam keadaan bersedih atau dalam keadaan meratap dan seterusnya. Tapi yang diminta adalah berdoa. Nah, inilah yang kita harapkan ke depannya untuk menambah menambah derajat surga yang akan didapatkan oleh almarhumah. Artinya apa? Artinya bahwa seperti informasi yang kita dengar dari Ahuna tadi, beliau meninggal karena COVID dan sudah jelas Rasulullah SAW mengatakan syahid. Nah, dalam syahid di sini adalah majazi, tapi masih bagus gitu, ketimbang nggak syahid sama sekali. Ya, kita bayangkan saja Khalid bin Walid itu selalu minta sebelum berangkat dalam pergi peperangan itu selalu meminta agar diberikan syahadah, mati syahid dalam jihad beliau. Tapi justru Allah mematikan beliau di atas ranjang dalam keadaan sakit. Dan Khalid bin Walid berkata apa? Khalid bin Walid berkata, aku mati pada hari ini seperti onta mati di kandangnya. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena mati dengan mati seperti yang normal. Nah, adapun walaupun syahidnya adalah majazi, ini tetap mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu disedihkan dengan almarhumah ini, cukup bagi kita yang hidup saat ini atau kerabat atau tetangga atau siapapun yang sudah mengenal almarhumah,
Cukuplah kita melakukan takziah, mengagungkan, bukan bersedih, tapi mengagungkan. Apalagi ini kematian disebabkan oleh wabah, dan seorang muslim meninggal karena wabah adalah syahid. Jadi kita pada malam ini menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala sesuai informasi Ahuna Mahrus tadi bahwa almarhumah meninggal karena Covid dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syahid, maka kita semua yang ikut takziah malam ini insya Allah akan menjadi saksi di depan Allah bahwa almarhumah meninggal dalam keadaan muslimah karena Covid, maka itu adalah syahid. Dan tentunya yang pantas kita ucapkan hanyalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan yang pantas kita lakukan adalah hanya takziah mengagungkan. Semoga juga yang ikut dalam takziah pada hari ini mendapatkan pahala yang sama ya, karena janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dalam hadis beliau tentang orang-orang yang bertakziah itu tinggi sekali derajatnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Ibnu Majah, ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullah min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah, pasti Allah akan memakai pakaian kemuliaan nanti di hari kiamat. Maka dari itu para peserta takziah semoga mendapatkan anugerah ini berupa pakaian kemuliaan di sisi Allah kelak insya Allah. Untuk takziah kali ini pun kita ingin mengungkapkan ungkapan Islam kepada keluarga atau kepada keluarga yang mendapatkan musibah, tentunya dengan ungkapan-ungkapan yang mendatangkan pahala, yaitu seperti yang Rasulullah SAW ajarkan di hadis riwayat Muslim, inna lillahi ma akhas wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Sungguhnya semua milik Allah dan Allah akan mengambilnya kembali, dan semoga Allah memberikan segala sesuatu yang baik, dan semua itu ada batas ajalnya. Ada batas ajalnya. Para ulama sufi mengatakan ajal itu sebenarnya perisai kematian. Jadi kalau ajal tidak datang maka enggak mati. Tapi kalau ajal tiba pastilah mati. Jadi ajal itu adalah ibarat benteng gitu. Jadi itulah yang menyebabkan salah satu kenapa di surat Al-Anfal Allah katakan 20 bisa mengalahkan 100. 200 bisa mengalahkan 1000 misalnya. Karena yang 100 itu paham ajal itu adalah benteng gitu. Jadi benteng maksudnya siapapun yang menyerbunya, tapi kalau belum ajalnya maka dia tidak akan meninggal dunia. Tapi kalau sudah ajalnya tiba, tidak ada yang menyerangnya atau melawannya atau apapun modelnya, pasti kematian itu akan tiba. Dan ini kita harus tahu semua. Maka dengan demikian keluarga yang ditinggalkan pun akan memahami sekali bahwa ajal itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dituntut, tidak bisa juga dikomplain. Maka dengan demikian yang membuat Allah ridho hanya dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu juga memberikan takziah yang setingginya kepada keluarga, bukan almarhumah saja ya. Jadi kepada keluarga juga dengan ucapan a'zamallahu ajraka wa ahsanu azaaka wa rahimallah maitaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, begitu juga dengan takziah yang begitu istimewa, dan tentunya semoga almarhumah selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah yang menjadi permasalahan
para anggota takziah pada malam ini. Jadi kita yang hidup ini, apa yang kita ambil dan apa yang harus kita petik dari kejadian ini. Almarhumah meninggal dalam keadaan syahid karena COVID atau wabah. Begitu juga keluarga sudah menyatakan kebesaran hatinya, kesabarannya, maka berhak mendapatkan pahala yang besar. Begitu juga berhak mendapatkan keagungan. Dan tapi kita yang masih dalam keadaan hidup, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita apa? Kafa bil maut wa idho. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Nasihat apa yang harus kita dapatkan dari kematian? Imam Ali atau khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, kalau beliau melintas di atas kuburan, beliau itu berkata apa? Ya ahlal kubur, wahai penduduk, wahai yang dikuburkan di kuburan ini. Innal malaka qad qasamat. Sesungguhnya hartamu yang ada di atas dunia sudah dibagi. Wa inna zaujataka qad tazawwajat. Dan sesungguhnya istrimu yang ada di atas dunia sudah dinikahi. Wa inna baitika qad sakanat. Dan sesungguhnya rumahmu di atas dunia sudah ditempati oleh orang lain. Sudah ditempati oleh orang lain. Jadi Ali itu selalu kalau datang ke kuburan setelah mengucapkan Assalamualaikum ya ahlud diyar antum sabiqun wa nahnu lahikun insyaallah. Lalu dia berkata seperti itu. Sungguhnya harta semua yang kau tinggalkan di atas dunia itu sudah dibagi-bagi. Hakmu sudah tidak ada lagi di situ. Dan sesungguhnya rumahmu di atas dunia sudah ditempati oleh orang lain. Dan sesungguhnya istrimu di atas dunia yang kau tinggalkan sudah dinikahi oleh orang lain. Maksudnya Ali apa? Ternyata cukup kematian ini menjadi pelajaran, maka belajarlah wahai orang-orang yang kaya. Sangat sulit untuk menitipkan harta kepada siapapun, kecuali orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harta itu bisa bermanfaat kalau kita sudah meninggal dunia. Maka dari itu, kalau ragu atau kalau tidak percaya kepada orang yang dititipkan harta, maka lebih bagus belanjakanlah harta itu semasa hidup Anda untuk mempersiapkan bekal kematian yang akan datang. Maka dari itu Rasulullah SAW berkata apa dalam hadis beliau? Di hadis Ibnu Majah, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mempersiapkan kematiannya dan bekal apa yang dibawa ketika mati. Nah, ini nasihat buat kita. Nah, begitu juga keluarga yang kita tinggalkan di atas kita setelah ditanam di bawah, itu bisa bermanfaat bagi kita apabila keluarga itu takwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia tahu di mana hak mayit atau di mana hak orang tua yang sudah dikuburkan, di mana bukan haknya. Ketika dia sadar bahwa ini adalah hak orang yang di bawah kubur, maka dia akan belanjakan untuk kepentingan orang yang di bawah kubur. Nah, begitu juga dengan rumah. Dengan rumah. Banyak kita atau dari kalangan kaum muslimin, khususnya orang tua itu memaksakan diri atau bekerja sekeras mungkin untuk masa depan anak. Sehingga hak-hak Allah pun dilanggar olehnya ketika masa hidup. Oke, sukses anaknya dan dia sudah masuk dalam kubur, ternyata anaknya pun tidak bermanfaat untuk dirinya. Seharusnya yang dilakukan apa? Seharusnya yang dilakukan adalah kalau dia memang cerdas dan pintar, dia harus mempersiapkan bekal apa yang dibawa untuk menuju kematian tersebut. Dari itu Imam Ad-Dahhak di dalam kitab Qiyamatus Sughra dijelaskan,
Orang-orang yang mengingat kematian ini memiliki 3 keutamaan. Prioritas hidupnya itu cuma 3. Kalau orang banyak-banyak mengingat kematian. Yang pertama itu adalah segera bertaubat. Karena kita manusia ini yang paling kita butuhkan kepada Allah itu adalah bertaubat. Ya, bertaubat secara individu, bertaubat secara kolektif, begitu juga bertaubat secara negara. Ketika kita bertobat secara individu, maka Allah akan memuliakan kita. Ketika kita bertobat secara kelompok, maka kita akan mendapatkan kelompok orang-orang yang Allah anugerahkan dengan kemuliaan taubat. Begitu juga ketika negara itu bertaubat kepada Allah, maka akan dimakmurkan oleh Allah apapun yang dia inginkan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim abwabas sama wal ardh. Kalau sebuah negara bertaubat kepada Allah, itu Allah akan membukakan pintu langit dan pintu bumi. Maka dari itu orang-orang yang mengingat kematian itu selalu segera bertaubat. Nah ini khusus untuk kita. Kalau almarhumah, Masya Allah sudah bagus sekali gitu jalan hidupnya. Keluarga dengan kesabarannya saat ini berhak mendapatkan takziah dan berhak mendapatkan ucapan a'zamallahu ajrak. Allah meninggikan atau memperbesar pahala Anda. Tapi bagi kita segera bertobat ini seperti yang dianjurkan oleh Imam Ad-Dahhak rahimahullah, ini segera bertobat ketika mengingat kematian tersebut. Dan keutamaan kedua adalah semangat beribadah. Semangat beribadah ketika mengingat mati. Dan sungguh-sungguh sekarang ini simbol-simbol Islam itu semuanya hilang kecuali sholat saat ini. Sholat pun sekarang sudah dikotak-katik. Lalu semangat beribadah ketika mengingat kematian, ibadah apa seharusnya yang paling besar yang kita inginkan? Ibadah apa yang kita inginkan? Kita mengambil pelajaran dari Nabi Yunus alaihissalam. Coba diperhatikan, Nabi Yunus alaihissalam itu mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan risalah Allah dan dikirim di sebuah kampung. Begitu sampai di kampung, beliau berdakwah, menebar risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di ujung dakwah beliau nggak bersabar. Dia futur. Sehingga dia berniat untuk meninggalkan kampung tersebut. Dan ternyata niatnya dia lakukan dan dia pergi meninggalkan kampung itu. Jadi meninggalkan tugas yang diberikan oleh Allah, ibadah yang diberikan oleh Allah, lalu dia pergi. Dan dia berasumsi bahwa orang-orang di sini tidak akan ada yang mendengar risalah yang aku bawa. Mendingan aku tinggalkan. Dan ternyata dia meninggalkannya. Subhanallah, hanya ada satu kaum diceritakan di dalam Al-Quran, Allah cancel azabnya. Siapakah dia? Yaitu kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Di-cancel oleh Allah. Begitu Nabi Yunus alaihissalam keluar dari kampung itu, lalu Allah menampakkan langit yang begitu hitam, dan penduduk kampung itu paham bahwa ini adalah tanda-tanda yang disebutkan oleh Yunus tadi. Dan Allah akan mengazab kita. Tapi begitu dicari Nabi Yunus tidak ada di tempat itu. Dakwah ditinggalkan. Sehingga apa yang terjadi? Penduduk kampung yang sadar dengan tanda azab Allah itu, Allah berikan mereka rahmat. Semua mereka beriman. Sementara Nabi Yunus alaihissalam kesakitan, ditelan oleh paus. Ditelan oleh ikan. Bayangkan saya 3 hari 3 malam, sudah gelapnya malam, sudah gelapnya perut ikan, dan sudah gelapnya dalam laut. Subhanallah. Jadi Allah memberikan dia tugas beribadah yang begitu besar. Apa itu? Mendakwahi kaum ini. Ternyata Nabi
Nabi tersebut meninggalkan tugasnya. Dan Allah menghukumnya dengan cara apa? Dengan cara ditelan oleh ikan. Syukur masih Allah Subhanahu wa taala masih mendengarkan permintaan maafnya dan berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau ya Allah, dan aku telah menzolimi diriku. Menzolimi dirinya dari apa? Meninggalkan tugas dakwah tersebut. Nah, apabila kita mengingat kematian, ternyata semangat untuk beribadah yang bernama dakwah itu nggak akan pernah mundur. Dan apabila kita tidak mengingat kematian, maka kita kurang cerdas. Persiapan apa, bekal apa yang akan kita bawa untuk menuju kematian tersebut. Karena Rasulullah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang pergi ke kuburannya membawa bekal yang cukup besar. Membawa bekal yang teristimewa. Nah, yang sekarang yang hilang dari umat Islam ini apa? Yang hilang dari umat Islam ini apa? Hilang syariatnya, hilang pelaksana syariahnya, hilang perisainya, hilang perisai Islam. Inilah yang paling agung. Bayangkan saja, mungkin kita besok meninggal dunia, maka subhanallah, dalam kesempatan ini juga saya termenung dengan begitu saya mendengar kabar Gus Junaid atau Gus Jun atau Gus Junaidi meninggal dunia, saya sempat demam di sini. Kenapa? Karena 3 kali saya ke markas dakwah di Jakarta selalu ketemu beliau. Dan pesan beliau pertama kali begitu saya ketemu dengan beliau itu apa? Mungkin antum tahu ya, anak itu sering posting setiap kegiatan ataupun acara-acara saya di Facebook ataupun di sosial media yang lainnya. Ketahuilah ya akhi, saya tidak riya. Saya hanya tahaddus bin nikmat. Alhamdulillah saya mengungkapkan rasa syukur saya kepada Allah. Saya diberikan kesempatan untuk berdakwah di jalannya, mengembalikan apa yang diperjuangkan oleh Rasulnya, mengembalikan apa yang sudah dimiliki oleh umat Islam ini. Hanya itu tujuan saya, kata beliau. Makanya begitu saya mendengar berita itu, subhanallah, langsung saya ingat. Nah, akhirnya sekarang terungkap. Semangat beribadah ini jangan dipandang loh, dalam Islam itu ibadah itu hanya sholat, zikir, tidak. Karena ayatnya mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bil fi'il, bukan bil fa'il. Liya'budun. Liya'budun, fi'il mudhari'. Ya'budun, jadi action, continuous, dan seterusnya. Bukan fa'il, bukan lifa'ilun, bukan. Kalau lifa'ilun orang-orang tertentu pelakunya, kalau ini perbuatannya. Nah, yang tidak ada saat ini dimiliki oleh umat Islam itu apa? Perisai Islam. Makanya begitu kematian kita ingat, inilah tawaran yang dahsyat bagi kita untuk mempersiapkan bekal kematian tersebut. Bayangkan saja, mungkin kita tidak menikmati masa-masa jaya tersebut. Tapi kita kebayang nggak, umat muslim di atas dunia saat ini ada 1,7 miliar manusia. 1,7 miliar. Nah, kalau semuanya itu kembali kepada hukum Allah, mereka mendapatkan pelindungnya, pelaksana syariahnya, dan seterusnya, atas perjuangan-perjuangan yang tidak besar, yang tidak begitu besar kita lakukan, tapi itu terwujud dan ada, subhanallah. Berapa besar akan pahala yang akan kita dapatkan dan berapa besar bekal yang akan kita bawa menuju kematian. Makanya nasihat Imam Ad-Dahhak ini jangan dianggap enteng. Semangat beribadah. Jadi sekali lagi, semangat beribadah dalam Islam bukan sholat saja, bukan zikir saja, bukan doa saja. Tapi inilah yang kita lihat
beribadah itu adalah dakwah. Nah, saat ini juga kita sudah merasakan bagaimana gelapnya perut ikan paus. Gelapnya kezoliman saat ini. Gelapnya kezoliman saat ini. Lalu kita belum juga sadar dan tidak mau bersemangat beribadah. Lalu bekal apa yang akan kita bawa menuju kematian? Nah, ini yang harus kita pelajari dengan baik pesan Imam Ad-Dahhak rahimahullah ini. Jadi saudara yang dirahmati oleh Allah, para peserta takziah yang dirahmati oleh Allah, khusus bagi kita yang masih hidup ini, jadi karena semua kita akan meninggal dunia, jadi Rasulullah memberikan kita satu kata kunci, orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, yang jenius itu adalah orang yang mengingat kematian dan bekal apa yang dia bawa. Nah, bekal yang terbesar yang akan kita bawa adalah apa? Tentu ibadah kita. Dan ibadah terbesar saat ini apa? Ibadah terbesar saat ini adalah mengembalikan hak-hak Islam di pangkuan umat Islam itu sendiri. Dan kita sudah tahu itu semua. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kegelapan, kezoliman, seperti gelapnya perut ikan paus, seperti yang menimpa Nabi Yunus alaihi salam. Nah, maka dari itu kita harus mengambil pelajaran dari kematian ini. Mungkin kita tidak terlalu kaya karena mengandalkan harta, tidak terlalu berilmu karena mengandalkan ilmu kita, tapi cukuplah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam itu sendiri. Apalagi dengan mengembalikan hak-hak Islam di pangkuan kaum muslimin. Nah, baru yang terakhir adalah ketika kita mendapatkan selalu mengingat kematian itu, ada keutamaan yang terakhir, apa itu? Qanaah. Jadi kita akan selalu qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan kita ini lagi traveling. Namanya orang traveling, mungkin singgah di sini seminggu, mungkin singgah di sini setahun, 2 tahun akan pindah lagi, begitu seterusnya. Tapi begitu kematian tiba dan tiba di waktu akhirat, maka tidak akan ada lagi yang namanya traveling. Kita akan tetap mukim di tempat tersebut. Pertanyaannya, ketika kita mukim, kita butuh bekal. Bekal apa yang kita bawa? Nah, jadi itulah orang-orang yang cerdas. Itulah orang-orang yang cerdas. Dan yang terakhir, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari hadis Nabi yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin di bab tentang Isra bil Janazah, percepat untuk mengurus jenazah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW di situ yatba'uz janazah salasah, yang mengiringi jenazah kita itu ada 3. Ada 3. Dan hadis ini klop sekali dengan pesannya Imam Ad-Dahhak tadi. Yang pertama adalah harta kita. Jadi yang mengiringi jenazah kita itu ada 3. 2 pulang dan 1 bersama kita. Yang pertama adalah harta, itu akan pulang semua. Yang kedua adalah keluarga, ini pun akan pulang. Dan yang terakhir adalah amal, ini yang tinggal. Nah, bayangkan, kira-kira pertanyaannya, amal apa? Amal apa atau amalan apa yang membuat kita dimuliakan oleh Allah dalam ketika kita meninggal dunia? Kita jujur saja, apalagi hidup di kegelapan kezoliman saat ini sangat berat sekali. Maka tidak ada amal yang lebih besar daripada keluar dari gelapnya kezoliman atau gelapnya
perut ikan paus tersebut. Harus keluar seperti Nabi Yunus dan berkata kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku telah menzolimi diriku ya Allah. Dengan apa? Dengan tidak semangatnya berdakwah, tidak bersemangatnya untuk mengumpulkan bekal kematian. Dengan demikian maka kita akan kembali hidup kembali kepada seperti Nabi Yunus tadi. Dan begitu Nabi Yunus sampai, Allah muliakan dia di pantai. Setelah itu Nabi Yunus kembali ke kampungnya dan menemui semua penduduk kampungnya telah beriman. Begitu juga dengan kita. Alhamdulillah, di dalam dakwah kolektif seperti ini kita merasakan itu. Ketika kita dihantam oleh kezoliman kiri dan kanan, tapi begitu kita ada acara halqah syahriyah, ada acara ada acara perkumpulan, kita merasakan penduduk atau kampung tempat kembalinya Nabi Yunus tersebut. Jadi kita merasakan berkumpul dengan orang-orang yang keluar daripada gelapnya kezoliman tersebut. Nah, jadi saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita cerdas. Jadi salah satu untuk memotivasi kita supaya kita cerdas itu adalah perbanyak mengingat kematian. Dengan demikian kita akan mempersiapkan bekal kematian kita. Dan jangan lupa pesan Imam Ad-Dahhak tadi. Bagi yang belum mengambil posisi untuk bersemangat beribadah, bertaubatlah segera. Lalu datanglah untuk bersama-sama mengembalikan hak Islam kepada pangkuan kaum muslimin. Lalu setelah itu berqanaahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ini adalah kumpulan amal-amal yang kita lakukan, dan itulah yang akan menemani kita kelak nanti di akhirat ataupun di alam kubur kita. Jazakumullah khairan katsira. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan begitu juga para peserta takziah. Sekali lagi saya ingin menutup takziah ini dengan ucapan kepada keluarga, a'zamallahu ajraka wa ahsanu azaaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahalanya, begitu juga memuliakan dan mengindahkan takziah ini. Begitu juga almarhumah selalu mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah, dan begitu juga para peserta takziah mendapatkan baju kemuliaan yang diberikan oleh Allah nanti kelak di hari kiamat. Oke, jazakumullah khairan katsira wal afwa minkum. Sebagai penutup kita membaca Al-Fatihah untuk almarhumah sebelum Ustadz nanti yang lain berdoa. Ila arwah almarhumah bihususin ummuna ummu ahuna Mahrus bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairan katsira wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz Ardi. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas tausiahnya, begitu mengingatkan kembali kepada kita semuanya. Kami sapa dulu, ada 63, tetapi ini lebih dari 100 orang karena ternyata ada yang bersama keluarga juga. Kalau saya sama istri gitu. Jadi jazakallahu khair atas kehadirannya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, juga kepada Ustadz Hafiz Abdurrahman telah bergabung. Jazakallahu khair Ustadz. Insyaallah nanti kita akan meminta beliau untuk berdoa. Ada beberapa yang minta didoakan, yaitu
di samping Ibu Bunda Ustadz Makhrus, yaitu Ibu Haja Muamanah binti Abdul Aziz, juga ada saudara kita yang meninggal hari Selasa kemarin, yaitu Mas Samsul Kamal bin Haji Mustafa. Tapi sebelum berdoa, kami meminta Ustadz Hafiz untuk memberikan nasihat kepada yang berduka, juga kepada kita semuanya. Tafadhol Ustadz Hafiz Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min amatin famin Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa hadir untuk membersamai takziah yang dilakukan melalui meeting Zoom ini, dan tadi sudah banyak sekali nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hanan, insyaallah ya. Jadi nasihat yang luar biasa bagi kita semua ya. Intinya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, satu hal ya yang kita bisa ambil dalam hadis Nabi SAW disebutkan kafa bil mauti wa'idha. Jadi cukuplah kematian itu menjadi pengingat. Kita semua pasti akan mati. Teman-teman kita ya mungkin di Australia mungkin tidak terlalu banyak kasus ya, karena pemerintahannya atau negaranya mungkin ngurusnya beneran. Kalau di Indonesia ini Masya Allah ya, di Indonesia ini musibahnya 2 bahkan mungkin 3 ya. Kita sudah jatuh ketimpa tangga ya, kegencet apalagi gitu ya di Indonesia ini Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Jadi wabah itu satu hal yang kita sama-sama tahu lah gitu. Nah, tapi yang kemudian menjadi wabah berikutnya itu adalah umat ini kehilangan junnah ya, perisai yang bisa melindungi mereka gitu. Sehingga problem di Indonesia ini bukan hanya problem wabahnya. Kalau ada wabah kemudian pemerintah itu menangani dengan baik, sebenarnya bisa diatasi. Buktinya apa? Ya kita saja yang bukan pemerintah itu sebenarnya bisa dengan treatment yang kita lakukan, insya Allah bisa. Tapi justru pemerintah ini yang menjadi masalah di Indonesia. Jadi ada wabah nggak diurusi, rakyatnya disuruh isolasi mandiri mereka nggak ada makanan, nggak ada asupan dan sebagainya. Ya ibaratnya disuruh mati pelan-pelan ya. Nah itulah yang jadi musibah berikutnya. Jadi inilah kondisi. Tapi ala kulli hal, inilah keadaan negeri kaum muslimin ya. Dan inilah yang harus menyadarkan kita semua tentang pentingnya Islam itu diterapkan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kematian ini adalah pertama, musibah ini justru mengingatkan kita semua. Dalam kondisi apapun kita bisa mati, dalam kondisi apapun kita juga pasti mati. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah kita mati dalam keadaan seperti apa. Tadi sudah disinggung tentang kusunet ya. Kita juga, kami dalam hal ini ya, kehilangan ulama-ulama yang Masya Allah, kemarin Dr. Azhar Kamarudin, ya, alumni Al-Azhar yang Masya Allah ya, S1, mulai dari Aliyah, S1, S2, S3, Mumtaz terus. Ya ini syabab kita yang jenius, ya menguasai 8-9 madhab. Ya,
dan kita baru bisa manfaatkan sekitar 2 tahun di Indonesia, tapi kemudian Allah panggil. Sebelumnya ada Kiai Mahmud Syukri juga demikian. Ya. Beliau ini muridnya Syekh Salim Asy-Syatiri, ya Asy-Syinkiti, ya, ulama mufassir yang sangat terkenal, dan beliau merupakan tangan kanan dari Syekh. Ya, tapi kemudian Allah wafatkan. Di antaranya ada serangan COVID yang terjadi tahun lalu. Ya, belum lagi saudara-saudara kita seperti Gus Sunit yang tadi sudah disebutkan. Jadi pendek kata, semua memang pada akhirnya menunggu giliran. Tapi kita bersyukur karena saudara-saudara kita ini diwafatkanlah Allah. Diwafatkanlah Allah, di mana mereka diwafatkan dalam keadaan mereka sebagai seorang pengemban dakwah, mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul istiqomah di jalan dakwah ini. Ini yang harus kita syukuri. Dan insya Allah selain kesyahidan yang mereka dapatkan karena wabah, ya, diwafatkan dalam keadaan mereka terkena wabah. Yang kedua, mereka memiliki kemuliaan karena mereka diwafatkan sebagai pengemban dakwah. Ini yang penting. Ya, dan insya Allah makom mereka bukan hanya makom syuhada, ya, bahkan diiri, ya, oleh para nabi, oleh para syuhada, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, ini yang luar biasa. Nah, karena itu pelajaran bagi kita adalah apakah kita bisa mendapatkan kematian seindah mereka, ya, meninggal dalam keadaan syahid akhirat, meninggal dalam keadaan sebagai pengemban dakwah. Ini yang paling penting. Nah, yang kedua, pelajaran bagi kita, wabah ini seperti kata Nabi, itu adalah rahmatan lil mu'minin wa adaban lil kafirin. Jadi musibah ini bisa menjadi rahmat bagi orang mukmin. Kenapa? Karena boleh jadi melalui musibah ini Allah sebenarnya menyayangi kita. Caranya Allah menjewer kita itu adalah dengan cara seperti ini. Jadi supaya apa? Kita dekat dengan Allah. Kita bahwa kematian dengan kita itu begitu dekatnya. Maka seperti tadi sudah disampaikan, mau kemana kita? Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kamu lari daripadanya, maka dia pasti akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujin musayyadah, kata Allah, sekalipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh, pasti kamu akan didatangi kematian. Jadi karena itu kita tidak bisa lari, kalau memang itu bagian dari qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena itu justru ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, bahwa musibah ini adalah rahmat bagi kita. Kalau di Indonesia saya selalu mengatakan bahwa ini harus kita jadikan untuk menyadarkan umat betapa rusaknya sistem yang ada di tengah-tengah mereka. Sehingga apa yang selama ini kita sampaikan itu sekarang semakin terbuka. Jadi kalau dulu kita katakanlah menghantam, kita melakukan koreksi macam-macam, sekarang nggak perlu diantem, sudah rakyat sendiri yang ngantemi mereka, ya kan? Nah ini luar biasa, masya Allah. Ya, jadi hari-hari ini pejabat-pejabat semua pada minta maaf, ya meskipun belum mau mundur, ya. Tapi sudah mulai ancang-ancang, ada yang mungkin sudah mulai bawa sandal jepitnya, mungkin sudah mulai bawa kopernya, mungkin sudah mulai ancang-ancang, ya. Karena kalau kata M. Hayan Najib itu nanti akan ditawur sama rakyatnya sendiri. Nah sekarang hari ini di Bandung ojol demo rame-rame sekali, di mana-mana demo karena menentang semua. Nah jadi inilah kondisi yang terjadi di Indonesia. Karena itu justru ini harus kita konversi untuk meyakinkan bahwa tidak ada solusi untuk keluar dari masalah ini kecuali dengan kembali kepada Allah. Ya, nah, ikhwani fillah, saya kira tidak perlu panjang lebar karena di sini sudah waktu maghrib. Ya, mari kita berdoa kepada Allah. Ya, seperti yang tadi sudah diminta, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk saudara kita. Untuk yang pertama tentu ibunda, ya. Mas Makhrus, yaitu Ibu Hajah Muawanah binti Abdul Aziz, ya. Kita bacakan Al-Fatihah ala diniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Yang kedua, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk saudara Samsul Kamal, ya, dan juga untuk Gus Sunet dan saudara-saudara kita, para guru-guru kita, Ustadz Dr. Azhar Kamaluddin, Kiai Mahmudi, dan yang lain-lain yang telah dipanggil Allah. Al-adini wal kulliyatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu yafi ni'amahu wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل الجنة مثواها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم معنا في سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء وكورونا والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بدن من بلدنا هذا ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا جنتك. اللهم أدخلنا جنتك وإياهم مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمحبتنا إياهم ولو لم نعمل مثل ما عملوا كما قال نبينا محمد فإنك مع من أحببت اللهم اشهدوا فإننا نحبهم اللهم أدخلنا وإياهم في جنتك النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz semuanya, Ustaz Hafiz dan teman-teman semuanya yang bisa hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dan memberikan pakaian kemuliaan kepada kita semuanya untuk hadir. Dan bagi yang keluarga Ustadz Mahrus, semoga diberikan kesabaran serta ketabahan dalam kondisi seperti ini, dan kita semuanya yang ada saudara-saudaranya yang masih sakit atau sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dan tempatkan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair semuanya, jazakallahu khair Ustaz Hafiz semuanya, Ustaz Ardi dan teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bertemu di darat, semoga corona ini hancur, amin. Amin. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau bersapa dong. Mas Mahrus mana Mas? Ya, sama-sama. Mas Mahrus silakan. Jazakumullah khairan Ustadz Hafiz, Ustadz Ardi dan Ustadz semuanya. Terima kasih banyak. Insyaallah hari ini bermanfaat. Assalamualaikum Ustadz Hafiz. Salam. Ya. Gimana? Alhamdulillah khair. Semakin muda nih. Masa? Iya benar Ustaz. Ya, yang pasti semakin ganteng ya. Insyaallah.
Iya. Kabar Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Selesai. Allah. Iya. Ya. Beda Ustaz Hafiz tambah muda aja. Iya, nggak tahu ini apa Barokah. resepnya. Tambah glowing ya, tambah glowing. Iya. Resepnya harus di-share sini. Resepnya harus di-share. Iya, ini karena dirawat sama istri ini. Oh. Bisa. Allah. Ya, pamit dulu ya, sini sudah maghrib ya. Baik, Insyaallah Ustaz. ketemu lagi. Ustaz, insyaallah ketemu lagi Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Salam ke teman-teman insyaallah. Waalaikumsalam. Salam. Lahir batin untuk semuanya. Jazakallah. Insyaallah ketemu next time. Amin. Pamit ya. Assalamualaikum. Semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan pamit. Pamit dulu ya. Pamit. Ya, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Insyaallah Mama 2 minggu lagi ketemu kita. Insyaallah. Amin. 2 minggu insyaallah. Mungkin diperpanjang, Bro. Waduh. Ya doakan mudah-mudahan tidak diperpanjang lah bro. Amin. Bro paling enggak September sudah selesai lah bro. Insyaallah. Udah booking. Udah booking. September bulan ini mas. Tahun ini mas. Bulan ini kan cuma sampai kabar ya. September tahun ini mas. Iya. Udah bentar lagi. Bro. Tong jadi ke rumah nggak tong? Nggak jadi bro. Ada yang semoga ukurannya cepat berubah bisa pulang. Amin. Allah Mas Mahro semuanya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Super ya. Nggak bisa Mas Riyadi. Baru di lahir batin semua ya. Saya mau live nih. Sama-sama. Ngomong-ngomong saya pernah ke rumahnya Makrus di Banyuwangi dulu. Saya sempat ketemu. Iya. Di apa nama kampungnya itu? Kaliboyo, Pak. Kaliboyo, iya. Saya ke rumahnya itu. Boyo Kalibuaya berarti ya? Kalibuaya. Banyak buayanya. Ya, buayanya ya ini nih. Buaya darat. Salam. Kalinya ada buaya daratnya juga ada. Tapi masih kerja Makrus di itu lockdown ini kerja ya? Gimana Pak? Tetap kerja di rumah sakit sana. Masih kerja di sini. Saya. Saya dikasih libur Pak karena waktu ibu ini pas kondisi kritis itu saya nggak konsen kerja, makanya saya bilang ke NAM-nya, ke manajernya, saya langsung dikasih libur. Berapa lama Mas libur? Sampai Jumat ini. Cuman kalau misalnya mau diperpanjang ya boleh, mau minta lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup lah sampai Jumat, insya Allah cukup. Insya Allah. Jumat ya, insya Allah. Iyalah. Ya, itu tadi Bapak itu mau ikut gabung, tapi karena ini banyak tamu jadi nggak bisa. Cuman ya tadi titip salam sudah disampaikan. Waalaikumsalam. Ya, salam kembali juga buat Bapak Harus. Ya, salam dari kita lah ke Bapak. Insya Allah. Insya Allah Bapak masih ingat lah semuanya di sini. Masih. Kalau sama Pak Nur ingat banget. Pasti ingat banget. Nanti kalau udah longgar bisa kesini Bapak deh. Amin. Yang tua-tua ya, yang muda-muda masih kadang-kadang kalau Suhaimi itu ingat tuh Suhaimi. Iya Suhaimi. Ingat deh. Kebanyakan ingat sih Bapak itu masih lumayan ingatannya. Oke lah, alhamdulillah. Oke. Ini sabar ya, insyaallah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bangga. Ya pamit, mangga semuanya ya. Ya pamit ya, yuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.